Ada juga satu kata-kata yang cukup fatal diucapkan, yang kata-kata ini tidak salah, kata-kata ini benar, kata-kata ini bijak. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, 1, 2, 3. Suka atau tidak, jawaban Raul bahwa misalnya ngajak untuk bijak menanggapi menggunakan medsos yang ketika kasus tanda petik miminya dihujat itu tidak dilakukan juga oleh dirinya sendiri sebetulnya. Kan kalau misalnya dia bilang bijak tanggepin dong, sebagai orang yang lebih berumur, sebagai orang yang posisinya bapak deh gitu ya, anaknya main sosial media dengan cara yang salah, kenapa kemudian dibales? Harusnya sebetulnya simpel. Kalau dari sisi pandang saya, seorang Raul itu bisa naruh tulisan pap gitu, urusan keluarga selesai dalam keluarga, yuk bijak bareng-bareng gitu. Nah itu bijak. Tetapi kata-kata Raul di Bang Deddy seperti ini sama dengan orang nasehatin apa, tapi dia sendiri juga ngelakuinnya nggak sesuai apa yang dia nasehatin. Itu satu yang saya lihat. Kedua, ketika dikatakan bahwa kalau ada orang menyerang tanda petik istri dan anak-anak saya, maka saya akan ada di depan, gitu. Respon yang sifatnya emosional itu terlihat sehingga membela KD. Nah, tidak salah karena kan kita bilang dia membela istrinya. Tetapi bayangkan bahwa yang menyerang, kalau tanda petik dianggap menyerang ini adalah anaknya KD. Apakah kemudian Aurel dan Azriel itu dianggap anak oleh Raul? Sangat terlihat di sini begitu Raul tadi ketika ngomong badannya agak maju, agak maju dan tatapan mukanya langsung serius dan bilang kalau ada yang sampai agak terbata-bata, kalau ada yang menyerang istri dan anak saya akan ada di depan, gitu. Itu tegas, itu bahasa tubuh dia menunjukkan keseriusan. Kemudian dari intonasi kata-katanya juga cukup jadi agak tegas seperti itu. Saya melihat bahwa berarti Aurel dan Azriel ini saat sedang menyerang KD bisa dianggap bahwa ini dianggap orang luar. Apakah selalu dianggap seperti itu? Bisa jadi ini semua jadi penyebab dari retaknya hubungan mereka. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini ada satu hal yang fatal yang dilakukan sama Raul dengan statement tersebut. Orang-orang dan termasuk Aurel Azriel berhak mempertanyakan kepala mereka, loh, jadi gue bukan anak lo nih, gitu. Sampai saat itu. Nah, ada juga satu kata-kata yang cukup fatal diucapkan, yang kata-kata ini tidak salah, kata-kata ini benar, kata-kata ini bijak. Namun perlu dicari waktu dan pengucapan yang tepat untuk kemudian bisa efektif. Contohnya, ketika misalnya KD mengucapkan kata-kata, harusnya mereka bahagia atau bersyukur bahwa punya dua keluarga yang mencintai mereka. Yang di sini mencintai 1000%, di sini mencintai 1000%. Sayangnya, yang mengucapkan kata-kata ini lupa. Dua keluarga ini kan terbentuk tadinya cuma satu keluarga. Dan dua keluarga yang terbentuk, pecahnya menjadi dua keluarga ini, kayak sel membelah jadi dua gini. Prosesnya itu menyakitkan. Dan bisa jadi itu menimbulkan sebuah pengalaman traumatis buat Aurel dan Azriel yang belum selesai. Nah, itu kata-kata tadi kalau ditangkap oleh Azriel tidak akan memperbaiki hubungannya, tapi justru bisa memukul untuk lebih pecah lagi. Apakah kata-kata salah? Sekali lagi, kata-kata itu bijak kalau diucapkan dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan kondisi yang tepat. Jadi nggak kemudian di umum, di publik, dihantam seperti itu serangan berikutnya namanya. Bukan sebuah kata-kata untuk mengajak pada hal yang baik. Ya, Mas Kirdi, apakah dalam video podcast itu tergambar raut muka baik Raul maupun Mbak Kade guratan happy atau unhappy begitu bicara tentang Aurel Azriel, atau selama sepanjang video itu mereka konstan sekali emosinya atau gimana, Mas Kirdi? Kebanyakan emosi yang ditampilkan oleh KD itu sedih dan bingung. Sedih itu tandanya alis bagian pinggir itu turun ke arah bawah, bibir itu turun
pinggirnya ke arah bawah. Ini nih, jadi atas bawah itu turun bentuknya. Itu sadness atau kesedihan. Kebanyakan Krisdayanti menampilkan itu. Dan kemudian Krisdayanti banyak yang misalnya nunduk, terus kemudian baru ngelihat ke arah Raul, dan kemudian nunduk lagi, tarik nafas gitu. Ini bingung karena ada ya, 3 hal yang terjadi di runutan itu, terus seperti itu. Ya, kayak orang restless atau orang gelisah gitu loh. Ya. Kalau KD lebih cenderung buat saya, dia sedih dan bingung. Sedih dalam artian bahwa ini anak-anaknya dia. Aurel dan Azriel, anak kandung loh ini. Sementara ini suaminya dia yang dia pilih. Ya. Jadi dia harus berada kayak misalnya ini sebuah lingkaran gini, dia irisan di tengah-tengah sini, irisan. Nah, untuk menempatkan diri di depan Raul, dia bisa jadi istri yang baik, di depan anak-anaknya jadi ibu yang baik, itu nggak gampang. Karena ini kita sudah tadi yang dikatakan sama dia sendiri, pecah jadi 2 keluarga nih, yang berbeda, yang tentu saja masing-masing keluarga punya nilai sendiri, punya aturan sendiri, punya kebiasaan sendiri, gitu, dan nggak bisa memaksakan. Sementara Raul adalah orang yang dominan, dalam artian bisa jadi Raul tidak berniat jelek. Sekali lagi, saya yakin Raul tidak berniat jelek pada Aurel maupun Azriel, tapi caranya kan boleh beda. Kalau saya ditanya lebih benar atau lebih bagus cara mana, saya nggak bisa bilang lebih bagus caranya Lemos atau caranya keluarga Anang. Saya nggak bisa bilang itu, karena sekali lagi masing-masing kan punya kebiasaan, punya segala macam yang membentuk karakter. Dan itu sudah bukan, kita nggak bisa menilai dari benar salah, baik buruk, positif negatif. Nah, begitu 2 ini terpisah ini kemudian ada anak yang jadi jembatan di tengahnya ini, begitu kesini caranya Raul beda, segini caranya Anang Santi beda, anak ini bisa jadi menimbulkan kebingungan. Ya, apakah ini kesalahan dalam proses pisahnya 2 keluarga? Gini. Itu saya serahkan pada mereka masalah prosesnya. Tetapi kalau caranya tepat, sebetulnya harusnya nggak ada trauma yang sebegitu mendalam, dan harusnya sebetulnya bisa benar kata-kata bisa benar bahwa ada 2 keluarga yang mencintai mereka 1000%. Sayangnya tadi waktu dan cara ngucapinnya, nggak ada orang lagi perang, tanda petik ya, lagi perang kayak gini seneng didakwahin seperti itu. Dan kedua, pakai kata harusnya mereka bahagia atau bersyukur. Loh, siapa yang berani mengharuskan, yang boleh mengharuskan? Azriel itu dari segi vlognya dia dan postingannya dia. Ketika gini, ini serunya ya. Asanti ketika masuk di keluarganya Anang, itu dengan cara yang saya nggak bilang tepat atau benar salah, bukan, tapi waktunya cukup panjang, sempet untuk bisa jalan Bang, bisa istilahnya deketin Aurel, bisa deketin Azriel. Ingat di awal masuknya gitu. Sedangkan kalau ingat kasusnya Anang dan Raul, waktu itu Anang Krisdayanti Raul, kan ceritanya motong di tengah nih, orangnya cak gitu, heboh, pang gitu, pecah. Ini kan luka nih, lukanya kayak bayangin ada tempelan ini dibuka, dirobek, krek gitu, ini luka masih berdarah. Anang ketika masuk di keluarganya, Asanti ketika masuk di keluarganya Anang, ini luka berdarah nih, Azriel, Aurel, Anang segala macam gitu. Dia kayak tensoplas, merah. Ketika kalau Anang, Aurel, Azriel, dia kayak ini nih isolasi nih, nempelin sehingga di situ Asanti berhasil memenangkan hatinya Aurel dan Azriel. Dia lebih punya kesempatan untuk belajar, nih Aurel gini nih, Azriel gini, sehingga masuk di situ segala macam. Itu sebetulnya kenapa kemudian kalau mereka ketawa ya ketawa. Benar-benar kalau saya ditanya lebih dekat mana, ya jelas lebih dekat Asanti sama mereka berdua dibandingkan Raul sama mereka berdua. Tapi ada faktor dominannya Asanti dalam perilaku dan ini Azriel gitu untuk melihat KD sendiri gitu dengan Raul. Ini ada bahasa menarik yang mau saya ceritain. Bayangkan ada istilah namanya tabungan emosi. Asanti yang tadi isolasi tadi, ini luka, terus perban. Ini luka, Aurel, Azriel, Anang gitu. Mereka lagi terluka, mereka sedang memulihkan lukanya, terus kemudian tiba-tiba Asanti datang pelan-pelan jadi perban. Gitu. Ini namanya tabungan emosi positif.
ya, karena dia menutup luka. Kan enak kan, luka ditutup, gitu, diobatin gitu. Ini namanya tabungan emosi positif. Ketika sudah mereka jadi satu, Asanti dilamar oleh Anang dan sebagainya, jadi satu, kan sebagai ibu ya tentu saja perlu kadang-kadang keras sama anak, kadang-kadang lembut kepada anak, kayak gitu. Ketika dia keras, tok, dan anaknya tersinggung, tapi dia sudah punya tabungan positif. Ketika dia marah dan anaknya sakit, luka, marah gitu, itu kayak tabungan emosi negatif atau tabungan ditarik. Tapi dia udah punya 10 nih tabungan positifnya, ditarik satu yang masih 9. Tarik satu lagi masih 8, tarik satu lagi masih 7. Terus lain kali dia happy lagi bareng-bareng, naik lagi jadi 8, lagi 9, lagi 10 gitu. Raul punya nggak? Belum apa-apa dia udah robek nih, prak, waktu di awal itu tabungan emosi langsung negatif tuh, negatif 10, jebret gitu. Raul berbuat baik nih, mereka terus diajak jalan, diajak ini, tadinya minus 10 jadi minus 9, jadi minus ini. Kita nggak tahu berapa dalam lukanya anak-anak ini. Begitu ceritanya udah tinggal minus 3, tiba-tiba kejadian kayak gini, tung, minus 6 lagi gitu loh. Itu bedanya kondisinya Raul sama kondisinya Santi. Itu penjelasan logis dan ilmiahnya. Oke, baik. Ya. Jadi, apakah ini bisa dibilang gagalnya tadi sebagai jembatan antara suami dan anak-anaknya? Gimana? Gagalnya tadi jadi jembatan atau suami dan anak-anaknya gitu? Oh, oke. Apakah ini bisa dibilang gagalnya KD sebagai jembatan? Kalau saya akan bilang gini, kita mau bilang ini salah KD, salah Anang, salah Raul, segala macam, itu sudah terjadi di masa lalu. Kalau kita timpangkan kesalahannya cuma pada KD, yang satu ini kasihan KD. Karena sebagai manusia dia berhak salah dan pasti salah dalam hidupnya. Sekarang saya ajak siapapun yang saat ini lagi nonton, berpikir siapa yang nggak pernah salah dalam hidupnya. Jadi nggak fair kalau cuma KD doang kita timpakan. Ya. Di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.